Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Santi dari PPT Lavenda, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Ya, kita dengarkan bersama-sama ya. Oke. Baik, Alkisah. Di atas sebuah bukit yang jauh dari pemukiman warga, tinggallah seorang ibu bersama anaknya yang bernama Darmi. Suaminya telah lama meninggal dan tidak mewariskan harta yang berarti untuk mereka berdua. Sang ibu tidak ada pilihan lagi selain harus bekerja keras untuk menghidupi anak sematawayangnya yang bernama Darmi. Setiap pagi buta, ibu sudah pergi ke kebun untuk menanam sayur, menyiram, lalu memberi pupuk, menyiangi semak, lalu memanen hasil sayur mayurnya dan menjual ke pasar. Selain pergi ke kebun, ibu juga pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar untuk memasak makanan yang ada di rumahnya. Darmi kecil dirawat dengan penuh manja dan kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Darmi kecil telah tumbuh menjadi dewasa, menjadi gadis yang cantik jelita, badannya tinggi semampai, lalu kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam melegam panjang terurai. Darmi kecil tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Tapi Darmi tidak pernah membantu ibunya. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat pemalas. Dia tidak pernah membantu ibunya bekerja di kebun untuk menanam sayur mayur. Darmi menyadari akan kecantikan dirinya. Dia selalu menyisir rambutnya yang hitam panjang di depan cermin dan menyadari akan kecantikan dirinya. Suatu ketika, ibunya berpesan kepada Darmi, "Anakku Darmi, hari ini ibu akan mengirim pesanan sayur mayur ke tetangga di seberang desa. Kamu memasak untuk makanan hari ini ya nak," begitu pesan ibu kepada Darmi. Tapi Darmi tidak menghiraukan. Darmi terus menyisir rambutnya di depan cermin. Dia tidak menghiraukan pesan dari ibunya. Sampailah ibu pulang kembali ke rumah dan berkata kepada anaknya, "Anakku Darmi, engkau masak apa hari ini nak?" Tapi dengan geram si Darmi menjawab pertanyaan ibunya. "Ibu telah meninggalkanku sendirian. Aku kelaparan, tidak ada makanan di rumah. Dan tempat tidurnya pun masih berantakan." Akhirnya ibu Darmi tetap memasak makanan hari itu. Dengan sabar, ibu tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa makanan pada hari itu. Darmi pun tetap menyisir rambutnya, tidak membantu ibunya memasak. Nah, suatu ketika sisir yang dipakainya patah dan Darmi merengek kepada ibunya untuk dibelikan sisir yang baru. Tapi Darmi tidak percaya dengan selera ibunya. Ibu, aku ikut saja ke pasar. Aku akan membeli sendiri sisir baru itu." Akhirnya Darmi berangkat ke pasar dengan ibunya. Tapi Darmi tidak mau berjalan berdampingan dengan ibunya. Ibunya berjalan jauh di belakangnya, dia tetap di depan. Sepanjang perjalanan, Darmi menjadi sorotan dan menjadi tontonan banyak orang yang akan belanja ke pasar. Dia melihat kecantikan wajah si Darmi. Dia merasa dirinya sangat cantik, jadi bahan
sorotan karena mereka terpukau dengan kecantikan wajah Darmi. Pada saat mau menuju ke pasar, tidak disangka bertemulah dia dengan temannya. Ditanyalah si Darmi oleh temannya, "Darmi, siapakah perempuan tua yang berjalan di belakangmu?" Lalu Darmi dengan enteng menjawab, "Dia adalah pembantuku." Hancurlah seketika itu hati seorang ibu karena anaknya mengatakan demikian. Ibu menangis melihat Darmi mengatakan seperti itu kepada dirinya. Sepanjang perjalanan, dan Darmi terus mengulang-ulang pertanyaan dari orang yang menyapa sepanjang perjalanan ke pasar, dan mengulang-ulang mengatakan bahwa ibunya adalah pembantunya. Ibunya terus menangis, sedih, tapi Darmi tidak menghiraukan kesedihan hati ibunya. Sampailah dia di pasar. Lalu dia menginginkan sisir yang akan dibelinya. Dia meminta kepada ibunya. Di pasar pun dia juga menjadi bahan sorotan para pemuda di sana. Banyak yang terpukau dengan kecantikan wajahnya. Semakin sombonglah dia mengatakan bahwa ibunya adalah pembantunya. Ada yang menyeletuk, "Siapakah perempuan yang ada di belakangmu?" Sambil tertawa dia menjawab, "Hahaha, dia adalah pembantu di rumahku. Aku dari kalangan berada. Ibuku juga cantik, sedang menungguku di rumah." Begitu kata Darmi dengan tertawa terbahak-bahak. Sontak para pemuda yang ada di sana juga ikut tertawa. Semakin sakitlah hati seorang ibu dikatakan demikian oleh anaknya sendiri. Akhirnya tidak kuat menahan rasa sakitnya, si ibu pun langsung bersimpuh ke tanah dan memohon kepada Allah, mohon kepada Tuhan. Lalu tidak berapa lama, langit pun berubah menjadi hitam. Angin pun berhembus dengan keras, dengan kencang. Hus, hus, seolah-olah alam mendengarkan sakit hatinya seorang ibu. Tidak berapa lama kaki Darmi terasa begitu berat, seolah dia seperti tertarik ke dalam bumi. Dan terus ke atas, berat dan mengeras. Terus ke atas dan sampai akhirnya sampai ke atas, Darmi pun merasa ketakutan dan dia menangis memanggil ibunya, "Ibu, aku meminta maaf, Ibu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Ibu." Tapi apa dikata, ibu pun juga melongo melihat anaknya sudah menjadi batu. Ibu pun juga menangis. Ibu terus menangis. "Aku minta maaf, Ibu. Aku berjanji tidak mengulangi lagi." Darmi terus mengatakan itu kepada ibunya. Tapi apa mau dikata, Darmi sudah berubah menjadi batu dan terus menangis. Di kedua matanya terus mengalir air mata yang mengalir menangis hingga saat ini. Darmi berubah menjadi batu seperti ini, dan di kedua matanya terus mengalir air mata yang sampai saat ini disebut sebagai batu menangis. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Pesan moral yang disampaikan dalam kisah ini adalah mengajak kepada seluruh orang tua hebat untuk selalu menanamkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, serta kemandirian sejak usia dini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.